Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua, sahabat channel kita yang berbahagia? Pada kesempatan kali ini, mencoba membahas yang sedang tren sekarang selain dari wabah ya. Tapi ini merupakan yang akan saya bahas adalah program pemerintah yang sekarang lagi ngetren dan banyak sekali dicari atau banyak sekali diminati oleh warga negara Indonesia. Apakah itu? Ya, sudah tentu itu adalah kartu prakerja. Untuk siapa kartu prakerja? Bagaimana cara mendapatkannya? Apa manfaatnya? Simak terus video ini dan jangan lupa subscribe, like, dan share kalau misalkan video ini bermanfaat. Baik, sahabat channel kita, sesuai yang tadi sudah saya sampaikan bahwa pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kartu prakerja. Mari kita lihat bersama-sama. Baik sahabat semua, mari kita lihat tampilan dari laman kartu prakerja. Ini penjelasan mengenai kartu prakerja ya. Jadi di web ini prakerja.kemenaker.go.id ini dijelaskan apa itu kartu prakerja. Jadi kartu prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk yang pertama pencari kerja, yang kedua pekerja ter-PHK, dan yang ketiga pekerja itu sendiri. Jadi yang sudah bekerja dan membutuhkan peningkatan kompetensi itu bisa ya untuk mendaftarkan diri di kartu prakerja ini. Manfaat dari kartu prakerja yang pertama ya sudah barang tentu bisa ikut pelatihan. Yang kedua mendapatkan sertifikat keahlian atau hasil pelatihan. Dan yang berikutnya adalah insentif ya. Jadi yang sudah mempunyai kartu prakerja ini mendapatkan dana insentif langsung ke wallet kamu dan ditransfer dalam 3 tahap. Jadi ada 3 tahap transfer nantinya. Berikutnya adalah syarat penerima kartu prakerja dan metode pelatihan. Jadi syaratnya yang pertama adalah WNI ya, warga negara Indonesia yang memiliki KTP, harus dibuktikan dengan adanya KTP. Berikutnya adalah usia minimal 18 tahun. Jadi di bawah 18 tahun itu tidak bisa ikut. Dan sedang tidak mengikuti pendidikan formal. Jadi walaupun usia sudah 18 tahun, tetapi sedang mengikuti pendidikan formal, itu tidak bisa juga ya. Contohnya misalkan anak SMK usia sudah 18 tahun, sudah punya KTP tetapi masih sekolah, itu belum bisa. Anak SMA SMK ya. Terus juga yang kuliah itu juga belum bisa. Berikutnya adalah metode pelatihan. Metode pelatihannya dilakukan secara online ya dan offline tatap muka. Jadi ada 2 jenis pelatihan, ada 2 sistem pelatihan. Yang pertama online, yang kedua offline gitu ya. Berikutnya yang perlu kita ketahui adalah ikuti pelatihan-pelatihan pilihan dan kartu prakerja. Jadi dana yang diberikan oleh pemerintah itu harus digunakan untuk membayar pelatihan yang kita ikuti. Intinya seperti itu. Ada 9 lembaga pelatihan mitra dan 38 pelatihan untuk sekarang ya yang bisa kita ikuti. Berikutnya adalah cara dapat kartu prakerja. Yang pertama kita harus mendaftarkan diri di website kartu prakerja. Nanti saya sisipkan linknya di bagian deskripsi.
Setelah itu, setelah daftar, Anda akan diarahkan untuk mengikuti tes ya, seleksi online berdasarkan kemampuan dasar dan motivasi. Yang selanjutnya setelah itu, rekan semua harus memilih pelatihan yang disyaratkan oleh industri gitu ya. Jadi nanti setelah lolos seleksi kemampuan dasar dan motivasi, maka memilih pelatihan. Yang berikutnya adalah mengikuti pelatihan di Sisnaker ya. Ini beri ulasan, ini tidak terlalu penting. Dapatkan insentif setelah mengikuti pelatihan. Jadi setelah mengikuti pelatihan kita mendapatkan insentif juga, ditransfer dalam 3 tahap ke saldo wallet kartu prakerja kalian atau rekan-rekan ya. Itu mungkin cara mendapatkannya. Yang berikutnya adalah kita lihat kartu prakerja, web kartu prakerja. Ya ini adalah halaman pendaftaran. Jadi kita mendaftar itu di halaman ini ya, di prakerja.go.id. Kartu prakerja. Tingkatkan kompetensi dengan kartu prakerja. Jadi ini maksudnya kartu prakerja ini untuk meningkatkan kompetensi kita ya. Nah, di sini ada tombol daftar yang warna biru dan ada cara daftar. Kita coba dulu klik cara daftar. Seperti apa? Ini sudah ya tadi apa itu kartu prakerja, 7 tahap program kartu prakerja. Nanti kita ulas kembali. 3 langkah mudah mendaftar kartu prakerja. Keuntungan kartu prakerja, jika kamu menyelesaikan pelatihan baik online maupun offline, kamu akan mendapatkan sertifikat dan insentif. Jadi yang mendapat insentif itu adalah yang sudah selesai dan mendapat sertifikat, maka akan mendapat insentifnya juga. Cara daftar, untuk cara daftar itu yang langkah pertama adalah daftarkan dirimu. Sebelum daftar pastikan kamu WNI ya, dibuktikan dengan adanya KTP, terus juga minimal berusia 18 tahun, sedang tidak menempuh pendidikan formal. Langkah kedua adalah tes motivasi dan kemampuan dasar. Di sini bertujuan untuk mengenali kompetensi dan potensi yang kamu miliki. Penggunaan alat bantu coret-coret seperti kertas ketika waktu tes itu bisa ya, bisa dilaksanakan, diperbolehkan gitu ya, untuk menyelesaikan tugas. Langkah ketiga, pilih pelatihan yang kamu inginkan. Kamu menginginkan pelatihan apa? Itu tinggal pilih. Jadi kamu mengikuti dan menyelesaikan semua kelas pelatihan yang kamu pilih. Langkah keempat, tunggu apa lagi? Ayo kita mulai daftar. Kita akan coba untuk masuk ke laman pendaftaran. Sini ada mulai sekarang, berarti kita bisa masuk langsung ke pendaftaran. Nah, saya sudah membukanya dan sudah mencoba untuk mendaftarkan diri. Nah, di sini adalah laman pendaftarannya. Di sini ada kolom yang kosong, sebetulnya ini kosong ya kalau kalian awal membuka dan tidak save itu password. Dimasukkan email yang aktif ya. Contoh misalkan di sini email saya. Berikutnya masukkan password. Masukkan password terserah bebas. Berikutnya konfirmasi password, harus sama ya.
Setelah itu tinggal mohon maaf, password tidak sama. Nah, setelah itu kalian checklist kolom yang kecil di sebelah kiri, maka warna tulisan daftarnya akan berubah kalau sudah di checklist. Tinggal klik daftar, karena yang saya sudah didaftarkan, ini saya tidak akan daftarkan ulang. Setelah proses ini selesai, maka kalian harus membuka email verifikasi yang dikirim ke email yang didaftarkan. Untuk verifikasi ini tinggal klik saja verifikasi email. Kalau misalkan tidak berjalan, maka bisa dikopikan yang di bawah. Klik verifikasi email. Nah, sahabat semua, kalau misalkan emailnya sudah terverifikasi, maka tampilannya seperti ini, email terverifikasi. Jadi dengan verifikasi yang ada di email, maka akan diarahkan langsung ke laman verifikasi. Nah, kalau sudah ini tinggal masuk ya. Tinggal masuk sesuai dengan data yang sudah dimasukkan tadi. Nah, karena yang saya sudah di save tadi passwordnya, tinggal login. Klik checklistan yang ini ya, ingat saya, atau tidak juga tidak apa-apa, sebetulnya bisa. Tinggal login, tunggu sampai masuk ke laman login. Nah, di sini kita harus mempersiapkan KTP, data diri, dan nomor handphone. Masukkan nomor KTP, terus tanggal lahir, bisa diketikkan saja ya, 26. Ya, pilih, klik lanjut. Nah, setelah ini tinggal mengisi data lainnya ya, masukkan jenis kelamin, terus juga nama lengkap, pendidikan terakhir, alamat sesuai KTP, pilih nah, isi semua data ya sesuai data KTP. Selanjutnya pilih file KTP, berikutnya kita upload KTP atau KTP kita. Foto selfie dengan KTP. Nah, kalau misalkan semua file sudah
terupload dengan baik, maka kita tinggal klik lanjut, tunggu proses sampai selesai. Selanjutnya adalah masukkan nomor handphone kita. Kirim kode verifikasi atau kode OTP. Dan masukkan kode OTP kalau misalkan memang sudah diterima. Nah, kalau misalkan sudah ada, sudah masuk kode verifikasinya, tinggal klik verifikasi. Nanti ada pertanyaan seperti ini, apakah saat ini Anda menganggur? Tinggal jawab sesuai dengan kondisi Anda sekarang ini ya. Nah, dan selesai. Tinggal selanjutnya kita mengikuti tes sesuai dengan ketentuan ya. Seperti itu Bapak Ibu mengenai pendaftaran kartu prakerja ini. Ya, itulah tadi sahabat semua bagaimana cara kita mendaftar di kartu prakerja ini. Mulai dari fasilitas yang didapat, terus juga harus apa dan apa yang harus dilakukan untuk mendaftar sudah saya ulas dari awal sampai akhir. Dan perlu diketahui bahwa pendaftaran untuk kartu prakerja ini dibuka beberapa tahap gitu ya. Jadi ada tahapan-tahapan untuk mengikuti atau untuk mendaftar di kartu prakerja ini. Baik sahabat semua, jadi dari informasi yang saya baca ya, bahwa untuk pendaftaran kartu prakerja ini ada beberapa tahap. Tahap pertama itu dari mulai tanggal 11 April sampai tanggal 16. Kalau misalkan ada Bapak Ibu yang mengalami permasalahan tidak bisa upload KTP dan sebagainya, bisa coba kita selesaikan bersama gitu ya. Tinggalkan komentarnya di bawah ya, di bagian komentar. Terima kasih Bapak Ibu.